Jadi sidang kemarin sebagaimana saya jadi ahli hukum pidana dari Iblam Law School, itu banyak pertanyaan-pertanyaan dari kuasa hukum Peggy, juga banyak pertanyaan-pertanyaan dari penyidik Polda Bandung atau Polda Jawa Barat. Kalau saya analisis tuh bahwa sebelumnya kan sudah ada 6 terdakwa yang sudah divonis, vonisnya hukuman seumur hidup, dan dianggap ada 3 yang DPO. Nah, dari 3 yang DPO itu 2 katanya dicabut atau dianggap itu fiktif, yang 2 itu. Nah, kalau yang 2 itu fiktif, kenapa ada Peggy Peron tuh kok enggak fiktif? Nah, yang di DPO pada waktu itu adalah Peggy Peron, kenapa yang ditangkap Peggy Setiawan? Peggy Setiawan itu ditangkap oleh Polda Jawa Barat atau Polda Bandung tanpa ada panggilan sebelumnya. Sudah tuh tanpa panggilan 2 kali, tato main tangkap aja dan ditetapkan sebagai tersangka, langsung ditahan. Hal ini kan tidak betul kan? Memang penangkapan itu ada di dalam pasal 18 KUHP, 19 KUHP, dan penahanan ada di dalam pasal 21 KUHP kan. Tetapi legal prosedur yang disampaikan oleh Polda Bandung itu mestinya tidak demikian. Nah, jadi seakan-akan mencari satu kompensasi untuk pengganti Peggy Peron, mesti ditemukan Peggy A atau Peggy B. Jadi, dan juga proses penyidikan itu, penempatan dia sebagai tersangka itu melanggar Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 dan juga bertentangan dengan putusan MK nomor 121. Nah, kenapa dalam putusan MK tuh mesti mempunyai dua bukti yang cukup ya. Bukti pemulaan, yang pertama tuh bukti pemulaan itu mengacu pada pasal 1 ayat 14 KUHP. Yang kedua, bukti pemulaan yang cukup itu mengacu pada pasal 17 KUHP. Dan yang ketiga itu adalah bukti yang cukup itu mengacu pada pasal 21 KUHP. Nah, dari 3 ini mesti dia penuhi paling enggak 2 persyaratan, 2 alat bukti yang cukup atau barang bukti yang cukup. Nah, ini kan nampaknya belum terlewatin atau belum dipenuhi. Kok sudah main tangkap aja begitu kan? Nah, jadi main tangkap, main menetapkan sebagai tersangka di dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 untuk menetapkan si A itu sebagai tersangka setelah ada proses pemeriksaan penyidikan, maka mesti ada gelar. Nah, gelar itu katanya informasi yang saya dapat tidak pernah dilakukan, tahu-tahu ditempatkan aja jadi tersangka. Nah, itulah jadi masalah kenapa tuntutan rapid itu dilaksanakan oleh kuasa hukum Peggy. Kuasa hukum Peggy itu ada salah satunya anak dari Jayabaya, mahasiswa saya. Nah, itulah anak Jayabaya itu minta tolong saya jadi ahli. Karena dia mahasiswa saya, ya sudahlah saya bantulah, saya bilang nggak apa, walaupun saya waktu itu berangkat dari Jakarta jam 4 pagi. Jam 4 pagi sampai di Bandung setengah 8. Saya tunggulah di sana setengah 8 pagi. Nah, habis sidang tuh saya langsung pulang. Sampai di sini jam 12 malam. Tapi saya nggak tahu nanti hasilnya. Itu mestinya hasilnya itu ada di tangan hakim tunggal. Sebagaimana hakim tunggal kalau dia memutuskan itu kan ditanyakan dalam pasal 188. Karena hakim tunggal itu atau hakim itu dia memutuskan itu mesti penuh dengan kebijakan dan juga berdasarkan hati nurani yang dia miliki. Dan saya lihat hakim yang menyidangkan itu kelihatannya orangnya strict dan bagus tuh. Bagus sekali dia, dan dia mengerti hukum. Ya, mudah-mudahan kalau dia mengerti hukum, dia memahami apa yang pendapat dari ahli dan kondisi persidangan ataupun fakta-fakta dalam persidangan tuh, kalau dia ngerti dan dia bisa baca, ya mudah-mudahan rapidnya bisa dikabulkan. Tapi kalau memang nggak dikabulkan, itu kewenangan hakim juga. Kita nggak bisa ngomong, kita sebagai ahli kan cuman dikasih
wewenang untuk menyampaikan pendapat kita kepada pengadilan. Nanti diterima ataupun tidak oleh majelis, oleh hakim tunggal tadi, ya tergantung kebijakan dia itu aja, sebagaimana pasal 188 KUHP ayat 3. Berarti bisa dibilang bukti dari kepolisian ini untuk menangkap Peggy Setiawan itu masih kurang ya, Prof? Ya. Jadi bukti yang dilakukan untuk menangkap langsung menahan itu sebetulnya kalau saya bilang tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan tidak sesuai dengan putusan MK nomor 121 itu. Berarti kalau benarkah ada kesalahan prosedur dalam penangkapan Peggy Setiawan sendiri? Ya, kalau lihat karena tidak sesuai dengan Perkap Kapolri kan ada yang tidak cukup bukti itu. Jadi bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup itu tidak sesuai dengan putusan MK. Itu satu persyaratan di samping Perkap Kapolri, dan dua-dua ini tidak bisa dilanggar. Nah, kalau itu tidak mencukupi, kenapa itu mesti dilimpahkan? Kenapa itu mesti diproses? Buktinya ketika itu dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Bandung atau Jawa Barat kan dikembaliin. Nah, kenapa itu dikembaliin? Kalau memang dia prosesnya sudah betul, kenapa masih dikembaliin? Dianggap buktinya belum cukup, maka terpindah P18 kan. Itu aja. Berarti bisa dikatakan kalau Peggy Setiawan ini salah tangkap ya, Prof? Ya, kalau saya analisis sebagaimana yang dikatakan dalam Perkap 6 tahun 2019 dan putusan MK itu, apa yang disidik, apa yang diperiksa oleh Polda Jawa Barat itu belum mencukupi persyaratan dalam putusan MK itu dan dalam Perkap Kapolri sendiri. Jadi yang nilai itu nanti hakim lah yang nilainya. Kita cuma nyampaikan aja. Keputusan kan ada semuanya di tangan hakim kan, bukan di tangan saya. Saya cuma ngasihkan bahannya berdasarkan analisis saya, mestinya begini. Kenapa mereka lakukan itu? Hakimlah yang menentukan nanti benar atau tidaknya informasi dari saya itu sebagai pendapat atau ahli hukum. Ya, itu dari tadi saya bilang tadi, karena persyaratan untuk menangkap dan menempatkan dia sebagai tersangka itu tidak atau belum terpenuhi putusan MK dan Perkap Kapolri itu. Cuman saya nggak bisa ngomong secara gamblang itu kan, ini mesti bebas, ini mesti itu nggak boleh. Kita sebagai ahli itu kan, itu semuanya penilaian itu ada di tangan hakim nanti. Nah, ini kan mungkin bagaimana mungkin secara hukum kasus Mina ini mungkin boleh dijelasin sedikit lagi mungkin, Prof, terkait adanya pengurangan DPO. Tadinya kan 3 nih. Nah, tiba-tiba 1 gitu. Nah, itu gimana sih, Prof? Kita kan yang sebagai umum awam jadi masalah ya. Itu betul. Mestinya ada 3 DPO, tahu-tahu yang 2 tuh katanya dihapuskan atau dicabut DPO-nya. Maka tinggal 1 nih, mestinya tinggal 1 nih adalah Peggy Peron kan. Kalau Peggy Peron yang jadi DPO, kenapa Peggy Setiawan yang ditangkap? Nah, itulah masalahnya. Itulah jadi masalahnya kalau dilihat secara hukum, bahwa apa yang ditindaklanjutin oleh Polda Jabar itu tidak sesuai dengan putusan MK 121 dan tidak sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019. Kan pernah ditanya oleh kuasa hukum dari Peggy yang perempuan itu, dia pakai tahun 2012 punya, itu sudah dicabut. Perkap Kapolri nomor 9 atau nomor 6 sudah dicabut oleh institusi lain yang lebih tinggi. Nah, ini kan, Prof, bisa dibilang kasus ini tuh 8 tahun ya. Tiba-tiba adanya viralnya mungkin sebuah film ini, karena polisi bergerak cepat gitu, Dok. Tiba-tiba mungkin tidak berselang lama lah kita langsung menamakan, polisi langsung menetapkan ini. Oh, kok masyarakat langsung bertanya-tanya, apakah harus viralnya dulu agar tertangkap atau gimana sih, Prof? Itulah satu kelemahan negara kita atau setiap negara berkembang, Pak. Jadi seakan-akan ada satu judgement bahwa perbuatan institusi pemerintah itu kebanyakan mesti diviralkan dulu baru dia mau kerja. Nah, itu satu kesalahan betul. Mengapa? Saya pernah ada baca buku tentang ada 78 diviralkan barusan bergerak kasus itu.
Kalau nggak diviralkan, kenapa nggak mau dijalankan kasus itu kan, kenapa? Jadi seakan-akan viral itu jadi alat untuk menemukan sapu jagat, alat sapu jagat untuk mengancam polisi atau mengancam kepada penyidik, jaksa ataupun hakim. Sebetulnya di dalam common law itu tidak ada hal-hal demikian tuh. Jadi kita ini kadang-kadang sudah sangat menyimpang tuh. Contohnya, di dalam setiap putusan common law itu selalu berbunyi di atasnya itu demi keadilan berdasarkan undang-undang. Tapi di dalam civil law kita itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita melihat common law punya, seakan-akan hakim itu mewakili Tuhan kan. Dia memutuskan atau membuat apa, bertanya atas segala-galanya. Betul, di dalam pasal 188 KUHP itu ada hati nurani yang mesti berbicara di situ. Tapi kalau dibilang dengan irah-irah dalam putusan itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, jadi seakan-akan hakim itu tinggi hati, saya ini mewakili Tuhan memutuskan Anda nih. Padahal Tuhan nggak pernah ngasih surat kuasa kepada hakim kan. Nah itulah jadi melenceng betul. Kalau di common law, seorang hakim salah memutus, tidak pakai teori-teori hukum, tidak menggunakan ajas-ajas hukum, tidak menggunakan undang-undang yang sudah ada, dia menyimpang, maka hakim itu bisa kena pidana. Tapi di civil law, hakim membuat apa aja tidak kena pidana dia kalau soal mengadili. Tapi kalau dia ketangkep gratifikasi, ketangkep korupsi, nah itu baru masuk dia. Kayak contohnya yang lagi tren ini Gazalba misalnya kan, sama satu lagi yang sekretaris Mahkamah Agung tuh, kebetulan itu teman saya ngajar tuh, Hasbi. Tapi kasihan dia udah ketangkep, dia ketangkep, nuntut pula pra peradilan, tambah ngamuk KPK kan. Tapi kalau kita lihat institusi KPK juga, lihatlah ketua KPK, ada diadilin Firly, tidak diadilin, nggak berani diadilin. Kok jadi kayaknya abuse of power betul di Indonesia. Siapa yang kuat itu menang dia, jadi nggak usah diadilin, dia bisa berlenggang aja kemana-mana, nggak perlu lagi itu. Saya lihat tuh discrimination di Indonesia ini sangat tinggi. Kenapa? Karena masyarakat kita nih 75% sampai 80% itu adalah uneducated people. Nah, kebanyakan karena uneducated people, jadi orang yang pintar tuh, yang educated, menekan habis kepada uneducated people tuh. Jadilah adanya kayak pasal-pasal dalam IT, pasal 27 ayat 1, 2, 3 tuh, adanya kebencian yang hebat sekali. Itu memang ada tuh. Itu karena sejarahnya dari zaman Belanda tuh memang sudah salah. Apalagi kita hukum itu mensite dari buatan Belanda kan. Nah untung ini kan sudah ada KUHP yang baru, tapi berlakunya tahun 2025-2026. Nah itu lebih banyak penalti atau denda daripada hukuman badan itu. Kalau pandangan mereka tuh waktu saya sidang tuh kan, ciri-ciri Peggy Peron dengan Peggy Setiawan itu beda banyak, beda jauh. Ya itu omongan mereka kan. Tapi dengan kemunculan ada nama lainnya katanya, Peggy Setiawan, yang lainnya nih, salah satunya mungkin contoh yang sedang dipertanyakan netizen tuh Peggy Cianjur, ini mirip nih dengan DPO gitu, Prof. Menurut Prof kayak gitu, apakah harusnya diperiksa juga nih sama polisi nih? Gitu? Saya rasa polisi tidak segegabah begitu. Jadi dia mesti ikut rule of the game lah, cara mainnya sebagaimana KUHP, sebagaimana Perkap Kapolri, sebagaimana putusan MK, itu mesti dia pegang teguh. Jangan dia lalai, jangan dia sembrono, itu saya nggak suka tuh. Polisi kan, saya ini ahli di polisi sebetulnya, di Polda Metro Jaya tuh. Saya ahlinya. Saya sudah jadi ahli ini hampir 250 kali. Apakah sidang kemungkinan dimenangkan akan nantinya dari pihak Peggy? Saya belum tahu, belum bisa jawab itu Pak, karena apa itu kan ada ketentuan dari hakim sendiri kan, bukan kewenangan saya. Bila mungkin dari Prof harapannya seperti apa sih dengan adanya kasus seperti ini kan berjalan gitu Prof, dari Kewang Rentan lebih dari sebulan gitu Prof. Saya
maunya tuh kepada semua institusi itu mestinya seseorang itu adalah equality before the law. Jadi hak dan martabat manusia tuh tolonglah dijunjung tinggi. Jangan semau-maunya, karena misalnya penyidik, penuntut umum atau hakim, mereka juga manusia kan. Di dalam KUHP itu tersangka itu sama jabatan dengan hakim, jaksa ataupun pengacara, hak-hak asasinya tetap sama. Kok kenapa sampai dibuat seolah-olah mereka itu sangat teraniaya kan? Nah itulah kebanyakan istilah we don't have a good awareness. Kita nggak punya satu kesadaran hukum yang tinggi di Indonesia, Pak. Saya ini dosen di Filipina, Pak. Dosen S3 di Filipina. Setiap saya ngajar di Filipina itu 5 tahun saya ngajar. Mahasiswanya dari 40 tuh 30 yang nanya. Mesti nanya di 30 mahasiswa tuh. Kalau kita di Indonesia, mahasiswa yang 40-nya yang nggak nanya semua tuh. Nah, itulah beda jauh.